Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Yosepin Wijayanti, saya akan mewakili kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Yosepin Wijayanti dengan Bapak Imade Suwardana. Hari ini saya akan mewakili kelompok 11 untuk mempresentasikan materi mengenai AR dan VR dalam pendidikan. Pelajaran sangat bergantung pada buku dan penjelasan guru. Kini hadir teknologi bernama AR atau Augmented Reality dan VR atau Virtual Reality yang menghadirkan pengalaman belajar lebih nyata, lebih interaktif dan menyenangkan. Teknologi ini menjadi jembatan antara imajinasi juga realitas. Bayangkan jika anak belajar tentang dinosaurus, tetapi anak-anak ini bisa bertemu dengan dinosaurus itu dalam tanda kutip secara langsung. Dengan apa? Ya, dengan menggunakan teknologi berupa AR dan VR ini. Pertama-tama, kita akan mengenal dulu apa itu AR atau Augmented Reality. Augmented Reality atau AR adalah teknologi yang menambahkan elemen digital pada dunia nyata. Misalnya, saat anak melihat buku bergambar melalui aplikasi AR, gambarnya bisa bergerak, bisa bersuara, bahkan seolah-olah keluar dari halaman buku. AR ini bisa membuat pelajaran lebih hidup dan menarik. Pertama, saya pernah mempraktekkan ini dalam kegiatan kelas saya. Saya meminta anak-anak untuk menggambar seekor burung. Jadi anak-anak menggambar seekor burung sesuai dengan kreativitas dan imajinasi mereka. Lalu saya menggunakan teknologi AR atau Augmented Reality ini untuk membuat gambar burung mereka itu bergerak, dan anak-anak sangat menyukainya. Anak-anak sangat tertarik dan membuat kegiatan itu semakin menarik bagi mereka. Seperti itu. Itulah yang kita namakan dengan augmented reality yang bisa digunakan dalam proses pendidikan anak. Sementara itu, kita akan berkenalan dengan virtual reality atau VR. Nah, VR sendiri ini bisa berupa teknologi yang ada bendanya. Biasanya yang lazim digunakan itu kacamata. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat sebuah kacamata di mana kita bisa menggunakannya dan kita bisa terjun langsung ke tempat di mana yang ada di imajinasi kita. Seperti itu. Jadi VR ini membawa kita masuk sepenuhnya ke dunia digital buatan. Dengan headset VR atau kacamata VR itu tadi, mereka atau kita semua bisa menjelajahi ruang angkasa, atau kita belajar piramida, kita bisa mengunjungi piramida tanpa harus datang ke lokasinya secara langsung. VR memberi pengalaman belajar yang imersif atau yang tidak pernah bisa dibayangkan dan sulit didapatkan dari metode konvensional. Nah, makanya untuk tetap menjaga literasi buku, literasi membaca, kita sekarang itu orang-orang banyak yang mengembangkan dan menggabungkan buku dengan teknologi VR ataupun AR ini. Jadi pengalaman kita membaca, pengalaman kita berliterasi itu terasa lebih menyenangkan. Potensi AR dan VR dalam pendidikan, seperti salah satunya yang tadi sudah saya beri contoh, di mana saya mengajak anak-anak untuk mencoba membuat gambarnya bergerak. Itu yang akhirnya membuat mereka sangat tertarik dengan kegiatan yang ada di kelas, dan itu membuat mereka semakin tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah selanjutnya. Di sini ada 4 potensi utama AR dan VR. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar anak. Seperti yang tadi saya sudah beri contoh. Lalu yang kedua, mempermudah pemahaman konsep abstrak.
Misalnya kita belajar tentang tata surya. Nah, kalau hanya kita bayangkan kan tidak terbayang ya, ini planetnya ada di mana, atau mataharinya itu sejauh apa. Tetapi menggunakan metode AR atau VR ini, kita bisa menjelajahi itu lebih dalam lagi. Atau misalkan kita mau mempelajari tentang bagaimana cara Candi Borobudur dibangun. Nah, itu bisa kita selami dengan teknologi ini, seolah-olah kita berada di saat dimana Candi Borobudur sedang dibangun. Lalu yang ketiga, memberikan pengalaman belajar yang aman. Contohnya misalnya ketika kita mempelajari tentang letusan gunung berapi, atau kita mau ada simulasi letusan gunung berapi. Tapi kan kalau misalkan kita langsung terjun ke lokasi itu terlalu berbahaya. Nah, dengan teknologi ini kita bisa merasakannya secara langsung, kita bisa mempelajari secara langsung tanpa harus datang atau tanpa harus takut akan bahaya yang ada di sekitarnya. Lalu yang keempat, mendorong pembelajaran lebih aktif. Karena anak jadi bisa bereksplorasi lebih dalam dan bisa berinteraksi lebih dalam lagi. Bagi AR dan VR bisa diterapkan dengan cara yang sederhana, tetap dengan basis permainan. Yaitu yang pertama, buku cerita interaktif. Gambarnya bisa bergerak dan bersuara. Sekarang sudah banyak sekali buku-buku cerita anak yang menggunakan teknologi AR dan VR, di mana buku cerita anak atau dongeng itu menggunakan teknologi AR. Jadi digabungkan dengan aplikasi AR, di mana ketika kita men-scan salah satu barcode di buku, misalkan buku itu bisa bercerita sendiri, mengeluarkan suara sehingga keluar ceritanya sendiri, atau gambarnya seolah-olah bergerak, ada gambar 3D yang bergerak atau keluar dari buku tersebut. Lalu yang kedua, eksplorasi alam virtual. Misalkan kita belajar tentang hutan hujan, tanpa harus datang ke pelosok hutan, anak-anak bisa mempelajari itu lebih dalam, seperti eksplorasi laut ataupun luar angkasa. Mereka bisa bermain peran seperti seolah-olah mereka adalah seorang astronot dengan teknologi VR ini. Lalu yang ketiga, pembelajaran sains sederhana, misalnya pertumbuhan tanaman secara instan. Kalau misalkan kita praktek menanam, tentunya akan membutuhkan waktu sampai tanaman tersebut bisa tumbuh dan berbuah. Tetapi dengan teknologi VR ini atau teknologi AR, ini anak-anak bisa diajak untuk melihat pertumbuhan tanaman ini secara langsung dan lebih cepat, seperti itu. Lalu yang keempat adalah permainan edukatif berbasis AR, seperti mencari bentuk atau warna di dalam kelas. Nah, untuk materi AR dan VR sendiri, ini bukan lagi soal tren teknologi, tetapi sarana untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Namun, dalam penggunaannya tentu harus ada pendampingan orang yang lebih dewasa, atau jika kegiatan atau teknologi ini dilakukan di sekolah, tentunya harus dengan pendampingan guru kelas. Lalu yang kedua tentunya tentang pembatasan waktu penggunaan. Lalu yang ketiga, memastikan teknologi ini menjadi alat bantu, bukan pengganti interaksi nyata. Jadi tetap membangun interaksi dengan teman-teman di sekitarnya tanpa harus khawatir bahwa teknologi ini akan mengambil alih interaksi anak-anak. Lalu yang terakhir, kita harus bijaksana dalam pemakaiannya. AR dan VR bisa jadi jembatan antara dunia dan imajinasi, serta membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian pemaparan dari saya untuk mewakili kelompok 11. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua.
Semoga materi ini memberi inspirasi dan menghadirkan pembelajaran yang lebih kreatif, interaktif, dan bermakna bagi anak-anak kita. Sampai jumpa lagi.